seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini, tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik abang atau Kan ini kalau misalkan Fadil jadi tersangka emang beneran mau jadi rubuhin rumahnya Pak Fadil? Jadi. Tadi udah konsultasi juga, boleh nggak dirobohin rumahnya? Tapi katanya nggak bisa masuk mobil buat ngancurin rumah, jadi terpaksa harus sewa tukang. Mungkin 20 orang untuk merubuhin rumah itu. Dan ini ada isu di luar, ada isu-isu aja gitu kan, ada isu katanya Rasman udah mau ngelepas jadi kuasa hukum. Nah itu gimana pandangan? Yang kenal Bang Rasman, ya sekarang kita panggil abang. Gimana? Pura-pura ninja lagi. Kalau saya sih kalau seandainya udah disuruh Niki untuk menanggapi, saya hanya bisa katakan misalnya saya contoh Bang Fahmi ya, kalau kita sebagai kuasa hukum itu sehendaknya kita berbicara sesuai substansinya saja, jangan melebar kemana-mana ke A, ke B, ke C, sehingga jadinya takutnya jadi blunder sendiri. Dari awal juga sudah saya bilang, seandainya kalau mau mengambil kasus seperti ini, tolong hati-hati, jangan sampai malah jadinya nama baik abang atau saya bilang Bang Rasman akan jadinya tercemar, karena duduk kasus ini kan udah jelas sekali ya sebenarnya, tapi karena terlalu jauh menurut saya, terlalu melenceng kemana-mana antara A, I, U, E, O, akhirnya ya jadinya blunder sendiri. Layaknya kalau menjadi kuasa hukum, misalnya kalau saya lihat Bang Fahmi ya, kalau kalian sebagai wartawan kan kalau kalian tanya A, beliau jawab A, kalau seandainya udah di luar dari substansinya beliau tidak mau menjawab. Maka dari itu pentingnya juga ya straight aja deh ke permasalahan ini. Kalau seandainya nanti beliau udah nggak mau lagi jadi kuasa hukum, karena beliau bilang waktu konferensi pers waktu lagi di Zoom bareng dari awal dengan saya dan Niki, dia bilang kalau seandainya memang ditemukan untuk adanya kebohongan kliennya dia akan mundur. Nah saya mau lihat nih apakah mundur atau tidak ya, tapi kayaknya udah telat ya, udah telat sih gitu. Yang saya senangnya sih dalam berjalannya waktu, Allah itu maha baik ya, akhirnya terbuka semuanya, siap hadir semua orang yang selama ini Laura Bella, akhirnya kita lihat ya kualitas orang itu, bagaimana orang-orang itu menjelekkan Laura ya, banyak sekali kalian lihat dengan konferensi persnya, ada juga yang melakukan live menjelekkan Laura dengan fitnah-fitnahan. Itu Laura harus tahu itu kualitas orang yang selama ini dia bela. Mungkin saya pikir bukan dia bela, tapi diduga terbrainwash otaknya, memikirkan seakan-akan mereka itu orang baik. Dan itu akan anak-anaknya. Oh iya, dari dulu juga udah protek, cuman kan kalau udah lepas dari genggaman kan ya bisa apa. Tapi kan sekarang yang penting sudah diperbaiki, sudah insya Allah juga dalam waktu dekat mungkin bisa digenggam lagi sama saya gitu ya. Doain aja semoga masalah ini cepat selesai supaya nggak berlarut-larut. Dan terbukti juga waktu Laura masih dalam tinggal sama Niki, bagaimana Niki benar-benar menjaga anaknya ini gitu aja. Dan saya tidak pernah menelantarkan anak ya, karena dari bayi sampai umur 16 tahun disekolahkan dengan baik. Ya mungkin ada miss-nya di 1 tahun ke belakang ini gitu, karena dia kan jauh sekali di UK. Oke, laporan Rasman sendiri tetap berlangsung. Laporan Rasman Jalan. Yang di Polda jalan. Bahkan ini ada temuan baru, kita udah tahu USG-nya di mana. Udah ya. Sudah keren kan? Mantap. Oh, Terima kasih ya.